Kejutan, Rashford ke Arsenal. Butuh uang cepat, Barcelona jual koleksi tato. Marcelino Ferdinand bakal dilatih John Terry. Cavendish OTW Liga Turki. Naturalisasi Jairo Riedewald batal. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga final Piala Interkontinental di Doha, Qatar, Real Madrid sukses menjadi kampiun setelah mengandaskan Pachuca dengan skor 3-0. 3 gol dari Al Real di laga ini masing-masing diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit ke-37, Rodrigo Goes di menit ke-53, serta gol penalti Vinicius Junior di menit ke-84. Sementara itu, dari ajang Coppa Italia babak 16 besar, Atalanta sukses menang besar atas tamunya Cesena 6-1. Parade 6 gol dari Ladea masing-masing dilesakan oleh Zappacosta, Brescianini, brace dari De Ketelaere, serta brace dari Samardzic. Berkat kemenangan ini, pasukan Gian Piero Gasperini berhak melaju ke babak 8 besar untuk menghadapi Bologna. Dari laga lainnya, AS Roma sukses melangkah ke 8 besar setelah meraih kemenangan atas Sampdoria 4-1. Brace dari Artem Dovbyk serta 1 gol masing-masing dari Baldanzi dan Shomurodov membuat Giallorossi akan ditantang AC Milan di babak 8 besar nanti. Beralih ke hasil laga Ligue 1 pekan ke-16, PSG sukses permalukan tuan rumah AS Monaco dengan skor 4-2. Gol kemenangan pasukan Luis Enrique di laga ini masing-masing diciptakan oleh Desire Doué, brace dari Ousmane Dembele, serta 1 gol dari Gonçalo Ramos. Hasil ini membuat Le Parisien masih kokoh di puncak klasemen Ligue 1 dengan koleksi 40 poin. Berikutnya ada hasil dari laga perempat final Carabao Cup. Newcastle berhasil lolos ke babak semifinal setelah mengandaskan tamunya Brentford di St. James Park dengan skor 3-1. 3 gol dari pasukan Eddie Howe masing-masing diciptakan oleh brace dari Sandro Tonali dan 1 gol dari back Fabian Schär. Sementara itu di Emirates, Arsenal juga sukses melangkah ke babak semifinal Carabao Cup setelah meraih kemenangan 3-2 atas tamunya Crystal Palace. Kemenangan The Gunners ini dipersembahkan oleh Gabriel Jesus lewat hat-tricknya di menit ke-54, 73, dan juga 81. Tiket semifinal Carabao Cup lainnya juga diraih oleh Liverpool setelah sukses menghentikan langkah Southampton dengan skor 2-1. 2 gol kemenangan The Reds di laga ini masing-masing diceploskan oleh Darwin Núñez di menit ke-24, serta Harvey Elliott pada menit ke-32. Dari Manchester, tersiar kabar bahwa MU telah ditolak oleh Inter Milan mengenai tawarannya kepada bek kiri Federico Di Marco. Menurut laporan Goal, pemain yang didambakan Amorim di sektor wingback kiri tersebut juga secara pribadi menolak pinangan ke Old Trafford karena alasan ingin perbarui kontrak di Giuseppe Meazza. Dengan adanya penolakan Di Marco dan Inter, manajemen MU bergerak cepat mencari bek kiri lain. Pilihan itu kini mengerucut pada satu nama, yakni mantan anak buah Amorim di Sporting yang kini membela PSG, yakni Nuno Gomes. Kabar berikutnya datang dari Marcus Rashford yang kabarnya siap memulai tantangan baru di luar MU. Dilaporkan oleh Football London bahwa klub yang paling mungkin menampung Rashford dengan gajinya yang mencapai 315.000 per minggu adalah Arsenal. The Gunners masih butuh bala bantuan penyerang baru. Meski sudah mendatangkan Sterling dengan status pinjaman, langkah itu belum berjalan sesuai rencana. Manajemen Arsenal dilaporkan akan segera memulai negosiasi dengan sang pemain terkait opsi keluar dari Old Trafford. Lanjut ke kabar berikutnya. Dilaporkan oleh The Sun bahwa 10 klub di Liga Inggris secara pribadi telah mengisyaratkan dukungan mereka untuk mengambil bagian dalam Liga Super Eropa yang baru atau Unify League. Meski tidak disebutkan secara spesifik siapa 10 klub tersebut, namun menurut laporan, keikutsertaan 10 klub Liga Inggris yang disebutkan di Unify League tak akan mengganggu statusnya sebagai klub Liga Inggris.
Sementara itu, dari Prancis, tersiar kabar bahwa kiper PSG, Gianluigi Donnarumma, tengah mengalami cedera parah pada mukanya. Peristiwa itu terjadi saat melawan AS Monaco. Dilansir Sport People, muka kiper asal Italia itu terkena sepakan keras dari kaki pemain Monaco, Wilfried Singo. Akibatnya, muka Donnarumma berlumuran darah dan langsung mendapatkan perawatan. Donnarumma hanya bermain 20 menit di laga tersebut. Kabarnya, Donnarumma mendapatkan beberapa jahitan seusai pertandingan. Kabar berikutnya datang dari Real Madrid yang baru saja sukses mengodol trofi Piala Intercontinental. Menurut laporan dari Goal, trofi tersebut akhirnya membuat Carlo Ancelotti tercatat sebagai pelatih Los Blancos tersukses sepanjang sejarah dengan koleksi gelar terbanyak yakni 15 trofi. Namun ketika ditanya wartawan, trofi spesial Ancelotti bersama El Real bukanlah Piala Intercontinental ini, melainkan 2 trofi UCL, yakni ketika mendapat La Decima saat mengalahkan Atletico Madrid di tahun 2014, serta trofi UCL tahun 2022 di Paris saat mengalahkan Liverpool. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari rival Real Madrid, Barcelona. Dilansir dari Marca, Barcelona kini kembali akan kedatangan staf pelatih yang sempat bersama Hansi Flick di awal musim, Thiago Alcantara. Sebelumnya, Thiago terlihat membantu Flick di Barca pada saat jalani tur pramusim di Amerika Serikat. Barca menganggap sosok Thiago masih dibutuhkan oleh tim. Maka dari itu, di bulan Januari nanti, Thiago Alcantara akan segera dimasukkan oleh Barca sebagai salah satu asisten tetap Hansi Flick bersama Marcus Sorg, Toni Tapalovic, dan juga Heiko Westermann. Masih kabar dari Barcelona. Dilaporkan oleh Goal, Barcelona telah menciptakan cara baru untuk mendapatkan pemasukan tambahan, yakni dengan cara berjualan koleksi tato. Bekerja sama dengan studio tato Katalan, Ocean, Barca telah meluncurkan lebih dari 30 desain koleksi tato yang siap jual. Menurut laporan, fans Barca akan diundang untuk menandai peluncuran bisnis tato di Barca Store. Fans nantinya juga disuruh berdonasi dengan cara membuat tato di acara tersebut. Selain tato, fans nantinya juga akan mendapatkan berbagai keuntungan dan diskon khusus nonton pertandingan Barca. Pasalnya, di tato tersebut juga menyertakan sertifikat bernomor resmi yang memberi pelanggan berbagai akses. Dari Barcelona yang sedang butuh uang, beralih ke kabar dari sepak bola Italia. Dilansir dari Football Italia, Genoa kini telah resmi memiliki pemilik baru. Pengusaha asal Rumania yakni Dan Suciu telah resmi mengakuisisi saham mayoritas klub tersebut pada hari Rabu 18 Desember 2024. Dan Suciu mengambil alih Genoa setelah pemilik sebelumnya Triple Seven Partners mengalami kebangkrutan sejak bulan Oktober lalu. Menurut laporan, Suciu telah membayar lebih dari 45 juta euro untuk mengamankan 77% saham Genoa. Masih dari Italia, dilaporkan oleh Corriere dello Sport, Napoli dan Fiorentina akan segera melakukan bisnis pertukaran pemain di bursa transfer bulan Januari nanti. Kedua tim akan bertukar pemain di posisi yang sama, yakni bek kiri, di mana bek kiri La Viola Cristiano Biraghi akan ditukar dengan bek kiri Partenope Leonardo Spinazzola. Kedua klub telah bersepakat soal bisnis win-win solution tersebut. Keduanya tinggal melengkapi detail transfernya di bulan Januari nanti. Bisnis ini dilakukan kedua klub tanpa mengeluarkan nominal uang transfer. Beralih ke kabar berikutnya dari Piala AFF 2024. Dilansir dari Super Bowl, jelang laga melawan Indonesia di Solo, timnas Filipina mengaku menderita kelelahan. Tanpa jeda istirahat, pasca mati-matian bertempur melawan Vietnam, pasukan The Azkals memilih untuk langsung terbang ke Solo. Kondisi fisik pemain Filipina dikatakan banyak yang menurun. Pelatih mereka, Albert Capelas, dalam wawancaranya dengan media mengaku bahwa timnya hanya punya waktu istirahat 2 hari saja jelang hadapi Indonesia. Capelas mengatakan bahwa anak asuhnya sampai tidak bisa tidur dan istirahat dengan nyenyak ketika harus cepat-cepat terbang ke Solo. Dari kabar lainnya, dilaporkan oleh Okezone bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald kemungkinan besar urung terjadi dalam waktu dekat. Dalam channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas, Arya Sinulinga mengatakan bahwa peluang PSSI menaturalisasi Jairo Riedewald masih berat karena satu dan lain hal. Padahal, rumor Jairo menjadi warga negara Indonesia telah berhembus kencang tahun ini. Bahkan jika tidak mengalami cedera, ex-pemain Crystal Palace ini dikabarkan sudah tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sejak Maret yang lalu.
Sementara itu kabar menghebohkan datang dari Calvin Dix. Pemain yang berpeluang besar hijrah dari FC Copenhagen di akhir musim ini, kini dilaporkan akan segera bergabung ke klub Liga Turki Trabzonspor. Menurut laporan akun X @puskasport, Trabzonspor telah resmi melayangkan tawaran 2 tahun kontrak plus opsi 1 tahun perpanjangan pada Dix. Pemenang 7 kali juara Liga Turki itu kabarnya rela merogoh kocek sebesar 1,15 juta euro atau setara dengan 19,3 miliar rupiah untuk menebus Dix. Sementara itu, Dix diperkirakan akan mendapatkan gaji sebesar 1,25 juta euro atau setara dengan 21 miliar rupiah dari kesepakatan tersebut. Dilaporkan oleh Sky Sport, pemain Wolves Matheus Cunha telah resmi didakwa bersalah oleh FA atas tindakan penyerangan terhadap staf Ipswich Town pasca laga Wolves versus Ipswich di Molineux. FA merilis surat resmi yang mendakwa penyerang asal Brasil itu karena bertindak dengan cara yang tidak pantas dalam lapangan. Cunha kini memiliki waktu hingga Kamis 19 Desember untuk memberikan tanggapan terkait dakwaan tersebut. Jika tidak ada tanggapan, Cunha bisa terancam sanksi larangan bermain di beberapa laga. Sementara itu dari London Utara, tersiar kabar bahwa beberapa fans Tottenham Hotspur kini sedang mengecam keras pemiliknya sendiri, Daniel Levy. Dilansir dari Goal, fans makin muak dengan tindakan Daniel Levy yang baru saja resmi mengumumkan kerjasama dengan Netflix untuk mendukung peluncuran musim kedua serial Squid Game. Fans marah karena Levy dianggap terlalu fokus pada kepentingan di luar lapangan. Sebagai sikap tegas, fans yang makin muak itu pun berencana menyelenggarakan aksi protes terhadap Levy jelang laga melawan Liverpool di Liga Inggris minggu ini. Dari kabar lainnya dilaporkan oleh Nine Zimin bahwa bek kiri Liverpool Andrew Robertson ternyata bisa dimainkan saat laga melawan Spurs di Liga Inggris pekan depan. Hal itu dikarenakan hukuman kartu merah yang diterima Robertson saat melawan Fulham hanya 1 laga saja dan berlaku di kompetisi lain selain Liga Inggris. Artinya hukuman yang diterima bek kiri asal Skotlandia tersebut hanya akan berlaku di laga tengah pekan saat melawan Southampton di Carabao Cup. Masih kabar dari Inggris, klub Marcelino Ferdinand Oxford United kini sedang gencar memburu pelatih baru pasca mendepak Des Buckingham. Dilansir dari Tribal Football, klub milik Erick Thohir dan Anidia Bakri itu sedang bergerak membidik legenda bek Chelsea John Terry sebagai pelatih baru. Terry yang saat ini menjabat sebagai staf Akademi The Blues dilaporkan tertarik mengemban jabatan pelatih utama Oxford di Championship. Namun, Terry akan bersaing dengan nama lain yang juga dijagokan, yakni mantan pelatih Birmingham City, Gary Rowett. Beralih ke kabar dari Serie A, menurut laporan Football Italia, akan ada hal menarik di laga Serie A Giornata 17 antara Verona versus AC Milan. Laga yang akan dihelat di Marc Antonio Bentegodi pada Jumat 20 Desember itu akan diawali dengan beberapa pemain kedua tim yang membawa anjing penyelamat. Sebanyak 7 anjing dari Badan Perlindungan Hewan Nasional atau INPA akan dibawa oleh 2 kapten tim dan 5 pemain dari kedua tim. Kampanye ini ditujukan untuk memberikan perlindungan serta kesetaraan pada hewan. Kedua tim juga rencananya akan menggunakan kaos spesial yang nantinya akan diperjualbelikan untuk mendanai tempat penampungan hewan yang ada di Italia. Masih kabar dari sepak bola Italia, dilaporkan oleh Foot Italia bahwa pemain yang baru gabung Genoa, Mario Balotelli, sudah tidak kerasan lagi berada di klub. Si Bengal dilaporkan ingin hengkang pada bulan Januari ini karena tidak cocok dengan pelatih baru Genoa, Patrick Vieira. Balotelli mengaku bahwa kedatangannya ke Genoa atas permintaan langsung pelatih sebelumnya Alberto Gilardino, bukan Vieira. Asal tahu saja Balotelli dan Vieira dulunya juga sempat bersih tegang ketika masih di OGC Nice. Surat kabar lokal Repubblica juga telah mengungkapkan sebuah klausul dalam kontrak Balotelli yang membolehkannya untuk mengakhiri perjanjiannya lebih awal, meski kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2025. Dari Italia beralih ke kabar dari Spanyol, menurut laporan Marca, Presiden La Liga Javier Tebas tengah mengecam keras ide Unify League yang baru saja di-launching oleh A22 Sport. Tebas yang dari awal mengecam ide Super League itu, menganggap ide Unify League ini hanya akan membahayakan stabilitas ekonomi liga-liga nasional beserta klub-klubnya. Menurut Tebas, orang-orang di dalam A22 Sport itu tidak paham sepak bola, karena tak mengkaji lebih jauh apa dampak ekonomi dan olahraga dari digelarnya Unify League terhadap setiap klub. Kabar berikutnya datang dari nasib pemain yang baru dihebohkan dengan skandal pemalsuan umur, Youssoufa Moukoko. Dilansir dari Get Football News France, banyak beredar kabar soal nasib Moukoko yang semakin tidak menentu di klubnya sekarang, Nice. Pemain yang dipinjam dari Dortmund ini diprediksi akan dikembalikan lebih cepat setelah mengetahui adanya kasus tersebut. Namun pelatih Nice, Frank Hayes, pasang badan, ia menepis kabar bahwa Moukoko akan dikembalikan lebih awal ke Dortmund. Saya berkomitmen dan pemain juga sudah berkomitmen. Pikiran tentang pemutusan pinjaman tidak ada. Sebaliknya, kami kini sedang berpikir tentang bagaimana Moukoko bisa lebih tajam lagi di lapangan, kata Hayes.
Beralih ke kabar dari sepak bola nasional, dilansir dari Suara, media Korea Selatan Best 11 telah memberikan pembelaan bagi Sintayong usai dikritik Erick Thohir soal sikapnya yang banyak mengeluh. Best 11 menganggap apa yang dilakukan Sintayong itu adalah hal wajar. Dari sudut pandang pelatih, kekhawatirannya dapat dimengerti. Jika para pemain tidak bermain dalam kondisi maksimal, tentu sulit untuk mengevaluasi skill dan potensi dengan baik, tulis Best 11. Sementara itu, jelang laga terakhir babak grup Piala AFF 2024 melawan Filipina, Timnas Indonesia telah tiba di Solo pada Rabu 18 Desember siang. Dilaporkan oleh Okezone, skuad Timnas Garuda tiba di Solo setelah sebelumnya mereka beristirahat penuh di Jakarta pada hari Selasa. Namun setibanya di Solo, pada Rabu sorenya, Arkan Fikri dan kawan-kawan dijadwalkan untuk langsung digembleng latihan fisik sebagai persiapan laga hidup mati melawan Filipina. Indonesia sengaja memilih lebih banyak porsi berlatih jelang laga di hari Sabtu, guna memperbaiki performa.